Ini kita udah sampai di kampus. Nah, ini lagi hubungin Pak dosennya. Halo guys, kembali lagi di Nina Culture. Kali ini kita mau ikut kegiatannya Pak Tani yang mau ngisi kuliah umum di kampus. Nah, karena dia bakalan sibuk, jadi aku yang akan menjadi guide kalian. Selamat mengikuti. Halo guys, jadi ini kita udah sampai di kampus. Nah, ini lagi hubungin Pak dosennya. Sebab kita nggak tahu itu sebelah tiba-tiba ada bangunan sebesar itu. Saking lamanya kita nggak kesini selama pandemi, berarti udah hampir 2 tahun. Kita belum sini. Nah, ini kita mau masuk kampus. Asik, mau jadi pembicara. Berbicara apakah dia? Nah, ini kampusnya. Ini fakultas kita dulu bertemu. Aduh, malah jadi curhat. Nostalgia ya? Nostalgia dulu. Fakultas biologi. Iya, betul Bang. Oke, siap. Boleh ke sini. Ibu. Ya, kalau Mas Hakim mau mending bisa. Ke lewat sini aja. Ini karena tempat transit panitia. Oke. Betul. Mas Hakim angkatan berapa? Nah, ini jadi kita lagi nunggu giliran sekitar 20 menit lagi buat paparan. Kita dikasih Ruangannya bagus sih. Iya. Ruangan biasa pemikirannya. iya kan buat jadi tuh kuliah umumnya itu kan via Zoom. Soalnya ini masih dalam rangka pandemi gitu. Tapi kita tetap dapat datang ke kampus buat apa ya? Biar tempatnya bagus aja sih. Kemarin sebenarnya ada pilihan dari rumah, tapi biar lebih afdol aja gitu dari kampus. Nah, ini di sini kebetulan ada Ibu dosen, Bu Meta, yang paling muda dan ceria ya di sini. Paling muda sekarang udah bukan aku. Oh, udah. Aku udah tua. Ya Bu, boleh nggak nanya-nanya sekarang keadaan kampus gimana sih selama pandemi? Kampus pandemi sepi banget ya? rame. Kantin buka nggak Bu? Kantin tutup. Oke. Kayaknya ada yang buka sih satu. Terus pokoknya nggak enak lah, enakan offline. Iya ya, bisa ketemu kayak gitu-gitu ya. Berarti full via Zoom kayak gitu ya, Ya. perkuliahan. UKM berarti tutup dong Bu? UKM tetap jalan, ada yang jalan. Jadi karena semuanya sekarang daring kan, Iya. ya udah mereka semuanya daring. Online semuanya. Iya, ini OSMB juga online semuanya ya. Berarti kayak penerimaan anggota baru kayak gitu via online juga ya. Iya, semuanya via online. Maaf, Mbak. Terus apa ya? Pelantikan Iya. online. Semuanya Wah, online. Aduh, nggak ada outbound ya Bu? Nggak ada. Itu Iya. nggak enak. Iya, nggak enak, nggak ada Nggak seru. Nggak seru ya. Kurang seru sih. Ya, terus harapannya gimana Bu ke depannya? Untuk apa nih? Untuk pembelajaran, proses pembelajaran yang lebih baik. Kalau saya pribadi ya, Iya. kalau saya pribadi maunya pandemi cepat selesai. Oh, itu siapapun. Itu siapapun Iya. ya, karena semua terdampak banget. Supaya apa sebenarnya? Supaya akan lebih efektif. Ini kalau menurut Iya. saya ya, akan Iya. lebih efektif kalau pembelajaran itu tatap muka gitu. Betul, Kemudian apalagi kita fakultas biologi kan. Iya, praktikum banyak banget ya. Praktikum itu Betul. mau yang diploma 3, mau yang sarjana, Iya. mau yang magister, mau yang doktor, Iya. sebaiknya yang namanya praktikum ya praktik. Iya, berarti SKS-nya gimana tuh Bu sistemnya jadinya? Kan praktikumnya sementara nggak ada. Tadi sampai mana ya? SKS
ya. Oh iya, SKS Bu. Iya, untuk praktikumnya karena nggak ada SKS-nya gimana Bu jadinya perhitungannya? SKS-nya tetap, tapi praktikumnya diubah ke bentuk online semua. Oke. Apakah bedah kodok sendiri di rumah? Enggak, nanti jangan-jangan kodoknya mati semua ya. Nggak ada, sekarang udah nggak ada beda-beda kodok, sekarang pakai video. Oke. Terus menurut Bu Meta nih ya ke depannya kan karena ini kita udah ada sistem daring atau ke depannya bakalan diadain tetap nggak sih misalkan sebagian daring atau bakalan full kembali lagi tatap muka kayak gitu? Ataukah ada kebiasaan baru menjadi daring kayak gitu di masa depan kira-kira? Yang pasti gini, dengan adanya pandemi ini, kita tuh jadi tahu bahwa ternyata banyak loh platform-platform kependidikan ya, platform-platform pendidikan yang bisa kita gunakan, yang bisa kita manfaatkan untuk nambah ilmu gitu. Jadi sebenarnya nggak harus tatap muka, nggak harus ketemu gitu ya. Terus kalau diskusi juga nggak harus omong-omongan gitu kan. Iya. Kemudian di sini sebenarnya ya kalau saya lihat nih pandemi ini dan perkuliahan online nih memaksa mahasiswa untuk rajin baca. Oke. Oh, Berarti ada nilai plusnya juga ya. pasti ada nilai plusnya. Cuman kalau bisa ya segera offline gitu. Ya, amin. Kita berdoa bersama ya. Semoga bisa kembali semula. Terima kasih Bu Meta. Sukses Rami. Terima kasih. Nah, jadi itu sifatannya udah tiba gilirannya. Udah mau siap-siap. Dan kamu Muhammad Fakin Dubri ARD untuk D3. Nanti di sana bakal ada moderator lagi ya Kak. Dengan sangat berbahaya diri, aku sebagai moderator ingin memperkenalkan diri. Saya Aida Asita Fati dari S1 Biologi. Aku akan menjadi moderator. Dan selamat datang di dunia perkuliahan untuk mahasiswa baru. Berdasarkan saya itu petani dokter tawar. Alhamdulillah saya dari lulus sampai sekarang saya tuh pekerjaan utamanya itu jadi petani ikan. Nah, ya tahun 2018 tapi kita mulai budidaya ikan sebelumnya bukan lele sih, kita sebelumnya bukan dokter. Sebelumnya lele itu tahun 2017 sudah mulai budidaya setelah kita lulus tahun 2016. Setahun kita mencoba budidaya lele dan lain-lain. Terus ibaratnya itu setelah itu di DO atau di surga, terus masuk ke bumi yang ibaratnya lingkungannya itu berbeda jauh dari surga, itu bisa bertahan hidup. Berarti kan termasuk manusia itu punya sistem adaptasi yang sangat hebat loh. Kalau di film Marvel itu punya super adaptasi lah, bukan super adaptasi. Kesempatan itu biasanya nggak datang 2 kali. Kayak sekarang aja inilah. Saya bisa ngomong di sini tuh di fakultas, siapa bisa mikir lah ibaratnya seorang petani nggak pernah ngomong di depan kamera yang seperti ini, cuma di depan kamera HP sih di YouTube bisa ngobrol dengan mahasiswa baru, bisa sharing. Ini juga harusnya sharing sih, dan kuliah umum lah. Saya cerita saya sendiri sih di kehidupan saya sendiri. Nah, passion itu bukan segalanya. Ada yang bilang kalian harus hidup mengikuti passion kalian, kalian harus kerja sesuai passion ataupun kuliah sesuai passion kalian. Tapi menurut aku sih kurang bijak, karena kesempatan itu sangat penting menurut aku. Bahkan orang yang sukses itu bukan dari mengikuti passion, tapi karena mengambil kesempatan yang tepat. Emang asal-asalan budayanya lah, atau punya kebiasaan buruk yang aneh-aneh, mungkin ya punya kebiasaan buruk, punya emosi, temperamental, itu akan ngaruhi menurut aku ke budayanya. Misalnya punya temperamental yang tinggi lah sama orang-orang, akhirnya kasih makannya pun asal-asalan, kasih makan lah sambil marah, lempar yang banyak kasih makannya, padahal itu kasih makannya itu kalau berlebihan itu sangat merugikan lah ibaratnya. Nanti terjadilah pola air buruk, terus kematian massal, terus apa lagi ya, emang menurut aku petaninya sendiri pun harus pengalaman lah ibaratnya, harus tenang pikirannya, harus nggak terlalu banyak pikiran. Itu menyenangkan untuk jadi petani. Yang baik dan yang buruk itu, kalau saya kan memang ada sistem seleksi. Jadi tuh kalau kita ada indukan yang bertelur dan menetas, kita tuh nanti akan seleksi
Biasanya seleksinya tuh umur 1 bulan sampai 1,5 bulan. Kalau indukan yang bagus, maksudnya yang bongsoran seperti gede, terus tahan penyakit, kita akan ambil tuh buat indukannya kita sendiri, ataupun kita jual. Jadi tuh sekali ibaratnya satu kolam tadi itu kita cuma ambil sekitar 30 ekor lah, 30 ekor itu buat indukan yang kita jual dan indukan yang kita budidaya, maksudnya buat kita indukan yang buat selanjutnya. Nah kalau yang kualitasnya biasa-biasa aja kita jual nanti buat konsumsi, karena emang kalau dalam budidaya itu, dalam kita pembenihan itu indukan itu sangat penting, kualitas indukan itu sangat penting, karena kualitas indukan itu nanti akan gimana genetik lah, ibaratnya genetiknya itu akan menurunkan ke anak-anaknya. Ibaratnya itu kalau pengen anaknya seperti gede atau manusia lah, anaknya itu tinggi besar, harusnya itu orang tuanya tuh sama-sama tinggi besar. Ada kemungkinan itu lebih kemungkinan untuk anaknya jadi tinggi besar itu lebih gede daripada yang anaknya tuh ibaratnya orang tuanya tuh kecil terus kurus. Nah kita tuh ambil Udah selesai. Gimana rasanya ngisi kuliah umum? pusing deg-degan. Nah, itu ruangan kelas kita. Jadi dulu ceritanya tuh kita tuh ketemu di sana. Tiap hari kuliahnya di ruang 6. Hampir semua perkuliahan di ruang 6. Ini ruang kuliah 6. Bisa kita buka nggak ya? Oh, nggak bisa guys, ditutup karena ruangnya nggak dipakai lagi pandemi. Nah, ini tamannya. Kita jarang sih nongkrong di sini, kita nongkrongnya di kantin atau di sekre. Lanjut, ini ada ruang seminar. Nah, kita biasanya kalau nggak di ruang 6 nanti kita pindah ke ruang seminar ini. Nah, ini belakang ada gedung baru. Dulunya di sini tuh nggak ada tingkatan gitu deh jalan, jadi kita kalau iya enak banget ya, kayak sultan lagi di sini naik. Ini bagus banget tamannya sekarang udah jadi. Ini belakang tuh kebanyakan laboratorium gitu, jadi di sini karena basicnya kan biologi, fakultas biologi, lebih banyak laboratoriumnya daripada ruang kuliahnya. Ruang kuliahnya itu cuma sampai 6, tapi laboratoriumnya itu banyak banget, hampir seluruh gedung semua laboratorium. Kurang ke atas tuh. Dan nggak terang. Nah guys, ini di sini yang menarik. Di sini tuh banyak awetan hewan-hewan. Ini hewan asli btw ya. Jadi mereka tuh setelah di non hidupkan, terus dibunuh dulu ya, nggak langsung digini hidup-hidup nih, diawetin. Dan ini tuh susah banget loh katanya, nggak akan selalu berhasil, jadi diawetin. Apalagi yang berbulu-bulu gini nih, kalau di depan malah ada apa ya, monyet apa ya, oh di sebelah sana ini perburungan ini. Wow, ini ada tengkorak manusia. Iya, manusia guys. Nih di bawah ada ayam. Ini sebelah sini ada burung hantunya, bagus banget. Burung hantu gede banget. Burung elang nggak sih ini? Burung hantu ya, gede banget. Ini apa ini? Lucu, ada kura-kura. Wah, itu udah agak rusak tuh. Terus ini ada, wow, eagle. Bukan ya, gagak. Ini sih, maaf ya, soalnya aku tuh kuliah cuma main doang. Nah, jadi kegiatannya ini udah selesai ya. Kali ini kita mau pulang.
nasi kotak guys. Terus habis itu kita mau lanjut kulineran. Dah. Ya, jadi kangen banget ya suasana kampus dulu. Biasanya tiap hari pulang lewat sini, habis kuliah, habis itu nongkrong di kantin, duduk di sekret juga, dibilangin kayak anak nakal pada nongkrong.